Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ACATM Setanah Air, apa kabarnya? Semoga masa pandemi ini cepat berlalu ya. Bagi yang pernah sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya, Allah angkat penyakitnya, diberikan kesabaran. Dan bagi yang sehat, harap dijaga, kesehatan itu mahal, dan lakukan hal-hal baik di sekitar kita. Kali ini cerita dimulai dari seorang raja yang zalim yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, berhadapan dengan seorang pemuda dengan berkeyakinan tinggi, berkeimanan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman dahulu raja memiliki seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir itu telah tua, ia berkata kepada sang raja, "Sesungguhnya usiaku telah tua dan ajalku telah dekat. Maka utuslah kepadaku seorang anak muda agar aku ajari sihir." Lalu raja mengutus seorang pemuda yang kemudian ia ajari sihir. Dan di jalan antara raja dengan tukang sihir terdapat seorang rahib. Pemuda itu mendatangi sang rahib dan mendengarkan pembicaraannya. Begitu ia tiba kepada tukang sihir dengan terlambat, serta merta ia dipukulnya seraya ditanya, "Apa yang menghalangimu sehingga kamu terlambat?" Dan bila ia tiba di rumahnya, keluarganya memukulnya seraya bertanya, "Apa yang menghalangimu sehingga terlambat pulang?" Lalu ia pun mengadukan itu kepada sang rahib. Sang rahib berkata, "Jika tukang sihir ingin memukulmu, maka katakanlah, 'Aku ditahan oleh keluargaku sehingga datang terlambat.' Dan jika keluargamu hendak memukulmu, maka katakanlah, 'Aku ditahan oleh tukang sihir sehingga datang terlambat.'" Beliau bersabda, "Suatu hari ia menyaksikan binatang besar dan menakutkan yang menghalangi jalan manusia, sehingga mereka tidak bisa menyeberang. Maka sang pemuda berkata, 'Hari ini aku akan mengetahui apakah agama ahli sihir lebih dicintai Allah ataukah agama sang rahib.' Beliau bersabda, maka ia mengambil sebuah batu seraya berkata, 'Ya Allah, jika agama rahib itu lebih engkau cintai dan ridhoi daripada agama penyihir itu, maka bunuhlah binatang ini, sehingga manusia bisa menyeberang.' Lalu ia melemparnya, dan binatang itu pun terbunuh, kemudian ia pergi. Maka ia memberitahu hal itu kepada sang rahib. Lalu sang rahib berkata, 'Wahai anakku, kini engkau telah menjadi lebih utama dari diriku. Kelak engkau akan diuji. Dan jika engkau diuji, maka jangan tunjukkan diriku.' Selanjutnya pemuda itu bisa menyembuhkan orang buta, sopak semacam kusta ya, dan segala jenis penyakit lainnya. Allah menyembuhkan mereka melalui kedua tangannya. Alkisah di tempat yang berbeda, ada pejabat raja yang tiba-tiba buta. Ia mendengar tentang pemuda itu. Maka ia membawa hadiah yang banyak kepadanya seraya berkata, 'Sembuhkanlah aku wahai pemuda, dan engkau boleh memiliki semua ini.' Pemuda itu menjawab, 'Aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Yang bisa menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Anda beriman kepada Allah dan berdoa kepadanya, niscaya Dia akan menyembuhkanmu.' Ia lalu beriman dan berdoa kepada Allah dan akhirnya sembuh. Kemudian ia datang kepada raja dan duduk di sisinya seperti sedia kala. Sang raja bertanya kepadanya, 'Wahai fulan, siapa yang menyembuhkan penglihatanmu?' Ia menjawab, 'Tuhanku.' Raja berkata, 'Apakah itu saya?' Dia menjawab, 'Bukan, tetapi Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah.' Raja bertanya, 'Apakah kamu memiliki Tuhan selain diriku?' Ia menjawab, 'Ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah.' Lalu ia pun terus disiksa sehingga ia menunjukkan kepada raja bahwa pemuda itu telah menyembuhkannya. Maka pemuda itu didatangkan kepada raja, dan raja berkata, 'Wahai anakku, sihirmu telah hebat sehingga kamu bisa menyembuhkan orang buta dan berpenyakit sopak, kusta ya atau lepra.
serta segala macam penyakit lainnya. Pemuda itu menjawab, "Aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Raja berkata, "Apakah Allah itu aku?" Pemuda itu menjawab, "Bukan." Raja berkata, "Apakah kamu memiliki Tuhan selainku?" Pemuda itu menjawab, "Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah." Maka raja pun menyiksanya dan terus-menerus menyiksanya, sehingga pemuda itu menunjukkan kepada sang rahib. Maka rahib itu pun didatangkan. Sang raja berkata, "Kembalilah kepada agamamu yang semula, wahai rahib." Rahib menolak. Lalu di tengah-tengah kepalanya diletakkan gergaji, dan dia dibelah menjadi dua. Raja berkata kepada orang yang tadinya buta itu, "Kembalilah kepada agamamu yang semula." Dia menolak. Lalu raja meletakkan gergaji di tengah kepalanya, sehingga ia terbelah menjadi dua. Raja juga berkata kepada sang pemuda, "Kembalilah kepada agamamu yang semula." Ia menolak. Lalu bersama beberapa orang, raja menghukumnya bermaksud untuk membunuhnya. Maka ia dikirim ke sebuah gunung yang tinggi. Sebelumnya sang raja telah berpetuah kepada anak buahnya, "Ketika kalian telah sampai pada puncak gunung, maka bila ia kembali kepada agamanya, biarkanlah ia. Jika tidak, maka lemparkanlah dia." Mereka pun berangkat. Ketika sampai di ketinggian gunung, sang pemuda berdoa, "Ya Allah, jagalah diriku dari mereka sesuai dengan kehendak-Mu." Tiba-tiba gunung itu mengguncangkan mereka, sehingga mereka semuanya terlempar ke dasar gunung. Lalu sang pemuda berjalan sampai bisa bertemu raja kembali. Raja bertanya, "Apa yang terjadi dengan kawan-kawanmu?" Ia menjawab, "Allah menjagaku dari mereka." Kembali ia dikirim bersama beberapa orang dalam sebuah perahu kecil. Raja berkata, "Jika kalian berada di tengah lautan, maka biarkanlah ia. Jika kembali kepada agamanya yang semula. Jika tidak, tenggelamkan dia di laut." Maka mereka membawanya ke tengah laut. Sang pemuda kembali berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jagalah aku dari mereka sesuai dengan kehendak-Mu." Akhirnya mereka semua tenggelam dan sang pemuda datang lagi kepada raja. Sang raja bertanya, "Apa yang terjadi dengan kawan-kawanmu?" Ia menjawab, "Allah menjagaku dari mereka." Lalu sang pemuda berkata, "Wahai raja, kamu tidak akan bisa membunuhku sehingga engkau melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Maka engkau baru bisa membunuhku. Jika tidak, engkau tak akan bisa membunuhku." Raja bertanya, "Apa itu?" Sang pemuda menjawab, "Kumpulkanlah orang-orang di satu padang yang luas, lalu saliblah aku di batang pohon. Setelah itu, ambillah anak panah dari wadah panahku. Lalu ucapkanlah, Bismillahi Rabbil Gulam, dengan nama Allah, Tuhan sang pemuda." Pemuda di sini bermaksud untuk memberitahu orang-orang bahwa yang bisa mencabut nyawanya adalah Allah semata, dan raja bukan Tuhan mereka. Maka raja melakukannya, dan anak panah itu tepat mengenai pelipisnya. Pemuda itu meletakkan tangannya di bagian yang terkena anak panah itu, lalu meninggal dunia. Maka orang-orang berkata, "Kami beriman kepada Tuhan sang pemuda. Kami beriman kepada Tuhan sang pemuda." Artinya, mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dikatakanlah kepada raja, "Tahukah Anda sesuatu yang selama ini Anda takutkan? Kini sesuatu itu telah tiba. Semua orang telah beriman kepada Tuhan sang pemuda." Raja marah. Lalu ia memerintahkan untuk membuat parit-parit di beberapa persimpangan jalan.
kemudian dinyalakan api di dalamnya. Raja berniat untuk membakar semua rakyat yang tidak menuruti, tidak menyembah kepada dirinya. Maka raja pun bertitah, siapa yang kembali kepada agamanya yang semula, maka biarkanlah ia. Jika tidak, maka lemparkanlah dia ke dalamnya. Keyakinan sudah ada di hati orang-orang masyarakat sekitar. Keyakinan bahwa Tuhan Allah yang sebenarnya adalah Tuhan Sang Pemuda, bukan Raja Zalim itu. Maka orang-orang pun menolak keinginan raja untuk kembali ke agamanya semula, sehingga mereka dengan ikhlas bergantian dilemparkan ke dalam parit yang berisi api. Hingga tibalah giliran seorang wanita bersama bayi yang sedang disusuinya. Dan sepertinya ibu itu enggan untuk terjun ke dalam api. Tiba-tiba sang bayi berkata, "Bersabarlah wahai ibuku, sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran." Kisah ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam Al-Musnad 6/16/18 Muslim dan An-Nasa'i dari hadis Hammad bin Salamah. Ibnu Ishaq membawakan hadis ini dalam sirah dan dia menyebutkan bahwa nama pemuda itu adalah Abdullah bin At-Tamir. Semoga sepenggal kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Kisah nyata ini datang dari zaman yang dahulu yang bisa memperkuat iman Islam kita, dan semoga Allah semua memberikan hidayah kepada kita untuk dapat berbuat yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.